Renungan Minggu Paskah kedua tahun C, Paus Fransiskus, keluarga, pengampunan dan kerahiman ilahi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Senin kemarin umat Katolik mendapatkan berita duka yang amat mendalam. Telah kembali ke sisi Bapak kita, Bapak Paus Fransiskus. Kita semua pasti sangat berduka karenanya. Saya saja awalnya nggak percaya Bapak Suci kita meninggal. Jangan-jangan berita hoax lagi. Karena memang sudah sering Paus Fransiskus diberitakan meninggal. Tapi kenyataannya Bapak Paus masih hidup. Ya walaupun tidak dalam keadaan sehat sih. Tapi itu membuat saya tidak mudah percaya dengan berita meninggalnya Bapak Paus Fransiskus. Dan yang lebih menyedihkan adalah Bapak Paus Fransiskus meninggal sehari setelah Paskah. Seolah-olah ingin menunjukkan dia telah selesai menjalankan tugas dan misinya di dunia ini. Yang pasti kita juga merasakan bahwa dia, Bapak kita Paus Fransiskus, pasti merasakan rasa sakit yang amat sangat saat menjalankan misa Pekan Suci tahun ini. Dan benar-benar kita juga ikut merasakan Bapak Paus Fransiskus merasakan rest and peace atau beristirahat dengan tenang dan beristirahat dengan damai. Apalagi ada sebuah video yang singgah ke media sosial saya, di mana Bapak Suci Paus Fransiskus berjalan menuju ke gerbang surga dan disambut oleh Yesus, Bunda Maria, dan Santo Petrus. Sungguh sangat menyentuh hati. Dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan pesan WA yang isinya pidato Paus Fransiskus yang mengejutkan dunia tentang keluarga dan tempat pengampunan. Mungkin ada juga yang mendapatkannya karena pesan ini diteruskan berkali-kali ke grup saya dan mungkin ke grup Bapak Ibu sekalian. Dalam pesan itu, Paus Fransiskus menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak memiliki orang tua yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna atau kita tidak memiliki anak yang sempurna. Karena kita sendiri pun tidak sempurna. Kita saling mengeluh dan kita tidak dapat hidup bersama tanpa saling menyinggung. Kita akan terus-menerus merasa kecewa dan tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa adanya pengampunan. Pengampunan adalah obat bagi kegembiraan dan kebahagiaan keluarga. Tanpa pengampunan, keluarga menjadi sakit dan tidak sehat. Karena alasan ini, keluarga menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian. Keluarga adalah tempat pengampunan, tempat surga, dan bukan tempat neraka. Ketika seseorang menghadapi tantangan, yang mereka butuhkan hanyalah dukungan. Silakan dibaca sendiri lengkapnya pidato Paus Fransiskus itu ya. Membaca pesan ini, saya teringat dengan sebuah video podcast antara Mary Riana dengan Habib Jafar beberapa bulan yang lalu. Di situ Habib Jafar merasa penasaran, kenapa kalau di Katolik itu yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau kondisinya memang harus cerai gimana? Dan Romo harus bisa menjelaskan ini. Karena kalau enggak, maksimal ditinggalkan, minimal tidak diayati, cuma habis di gereja doang. Keluar gereja nggak ada lagi kekatolikan. Akhirnya Habib Jafar mendapatkan penjelasan, justru bukan dari seorang Romo, tapi dari seorang kawan stand up komedian Katolik yang bernama Priska Barusegu. Dia mengatakan, kenapa tidak ada perceraian dalam kekatolikan? Karena inti dari kekatolikan itu adalah pemaafan.
Dan yang pertama dan utama, berhak mendapatkan pemaafan itu adalah orang yang kita cintai dan orang yang mencintai kita. Betapapun kemudian akhirnya berubah menjadi kebencian karena ada masalah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada celah bagi perceraian karena utamanya kekatolikan adalah tentang pemaafan, pengampunan, dan cinta kasih itu sendiri. Itu semacam ujian bagi orang-orang Katolik. Kamu bisa nggak mengasihi orang yang dulu kamu cintai, orang yang dulu mencintaimu? Bisa nggak kamu memaafkan semua kesalahannya? Bisa nggak kamu terus konsisten dalam jalan pemaafan dan pengampunan itu? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini di Minggu Paskah kedua ini, kita juga merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman sendiri artinya adalah Allah yang berbelas kasih. Saya tidak akan berbicara tentang sejarah kerahiman ilahi, karena sudah saya ceritakan lengkap di renungan Minggu Paskah kedua di tahun liturgi A dan B tentang kerahiman ilahi, di mana Suster Faustina Kowalska mendapatkan penampakan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Sang Raja Kerahiman Ilahi, yang artinya Allah yang berbelas kasih kepada dunia. Dalam penampakannya, Suster Faustina melihat Yesus berpakaian jubah putih, dengan tangan kanannya diangkat seperti tanda memberi berkat, dan tangan kirinya menyentuh dadanya. Terlihat ada dua sinar terpancar dari dada Yesus, dan warnanya adalah sinar merah dan putih yang memancar di balik dadanya. Sinar merah adalah lambang darah Yesus, dan sinar putih adalah lambang air lambung Yesus. Yesus menyuruh Suster Faustina untuk melukis sebuah gambar menurut apa yang dia lihat, dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkaulah andalanku. Lukisan inilah yang sering kita lihat dan kita kenal sebagai Yesus Kerahiman Ilahi. Dan pada tahun 1992, gereja mengakui penampakan Yesus ini sebagai sungguh mukjizat dan meletakkan pesta Kerahiman Ilahi sebagai pesta universal yang jatuh secara tetap pada Minggu Paskah kedua. Karena itulah pada hari Minggu ini Gereja Katolik sedunia merayakan pesta Kerahiman Ilahi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah betapa terhubungnya semua ini. Seolah-olah semuanya terkait satu sama lain, menjadi satu paket yang lengkap. Yesus Kristus memberikan pengajaran dan teladan tentang hukum cinta kasih, diturunkan kepada para rasul, difasilitasi oleh gereja dengan menetapkan Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, Minggu Belas Kasih. Kemudian dikuatkan dengan pidato Paus Fransiskus tentang keluarga dan pengampunan, yang kemudian dijalankan dalam keluarga kita masing-masing dalam bentuk cinta kasih, pemaafan, dan pengampunan. Karena pemaafan dan pengampunan dalam keluarga adalah wujud nyata cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saat Yesus menyatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Harusnya ini menjadi awal kebangkitan kita. Sama seperti para murid-murid Yesus yang awalnya berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi, mereka pun bangkit dan mulai berani mengabarkan kabar keselamatan karena tugas perutusan yang diberikan Yesus dan karena Roh Kudus beserta mereka. Dan hari ini saat gereja merayakan hari ini sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, seharusnya juga mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mau memberikan kerahimannya, mau berbelas kasih kepada dunia ini. Dan sebagai pengikut Kristus,
hendaknya kita juga meneladani Yesus Kristus, mau diutus dan memberikan belas kasih kita, pengampunan kita, pemaafan kita kepada orang-orang yang selama ini membutuhkan pengampunan kita. Agar apa? Agar damai sejahtera selalu beserta kita. Dan bila kita tidak mampu mengampuni sesama kita, marilah kita memohon pertolongan Tuhan dan berdoa. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku percaya kepadamu, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.